Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali saya Zain Muslim bisa kembali menyapa sahabat MKTV dimanapun berada. Tentunya dalam acara kesayangan kita, Sapa Dokter. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan informasi yang nanti kita bahas, yang kami sampaikan bersama dengan narasumber bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadi penambah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengapa kita sulit bersyukur. Untuk membahas itu semua telah hadir di studio Dr. Aher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya, Dokter. Alhamdulillah saya. Masya Allah. Terima kasih sudah hadir di studio di sela-sela waktu yang begitu luar biasa, jadwal dokter dengan bersama pasien dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah bisa menyamai sahabat-sahabat di MKTV. Baik, alhamdulillahirabbil. Pak Dokter, ini temanya sangat menarik nih. Mengapa kita sulit bersyukur? Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu berkali-kali memerintahkan kita dalam Al-Qur'an untuk senantiasa bersyukur. Ya. Untuk awalan tafadhol, Pak Ya. Dokter. Baik, Kang Zen, terima kasih sahabat-sahabat MKTV dimanapun berada. Berjumpa kembali di Sapa Dokter. Sahabat-sahabat semua, ketika sahabat mungkin pernah berjalan mengendarai kendaraan, begitu Kang Zen ya, ada rambu, hati-hati tikungan tajam. Ya, kemudian ada rambu lagi, hati-hati turunan curam. Hati-hati rawan kecelakaan. Ada peringatan lagi di sana, hati-hati rawan longsor. Ketika diingatkan di daerah tersebut hati-hati rawan kecelakaan, terjadinya itu telah terjadi beberapa kecelakaan. Telah terjadi di daerah itu berkali-kali longsor yang membahayakan. Berkali-kali tanjakan itu mungkin menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh pengendara. Ketika diingatkan, maka berarti ada sesuatu tuh, ada warning yang kuat. Makin sering diingatkan, warningnya itu berarti makin kencang tuh. Dan potensi bahayanya itu makin besar. Kalau yang mengingatkan misalnya tulisan sepucuk kertas ditulis oleh anak SD, mungkin kita nggak percaya ya. Tapi kalau diingatkan misalnya ditulis itu Dinas Perhubungan atau DLAJ, institusi yang tahu di daerah tersebut, institusi yang mempunyai kewenangan daerah tersebut, dan institusi yang tahu persis bagaimana riwayat daerah tersebut, maka kemungkinan tingkat kepercayaan kita kan tinggi kan. Oh, berarti di sini memang rawan kecelakaan. Apa jadinya? Hati-hati, belokan tajam. Wah, pokoknya saya ngedrip aja, ngebut aja terus. Ketemu di IGD, gitu ya. Jadi sahabat-sahabat semua, saya tidak menganalogikan. Tetapi itu menjadi gambaran. Ketika berkali-kali Allah mengingatkan kepada kita, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan diri, Allah menciptakan pendengaran, Allah menciptakan penglihatan. Langit dan bumi, menciptakan apa ada di langit dan ada yang di bumi. Allah menciptakan berbagai macam alat-alat atau sarana untuk mahisha, untuk memperoleh rezeki, begitu ya. Di dalam ayat tersebut diakhiri qalilam ma tashkurun, sedikit manusia yang bersyukur. Artinya sedikit itu apa? Jadi banyakan yang enggak kan? Ya. Ketika kita diingatkan Allah berkali-kali, apalagi kalau kita lihat dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam satu surat berulang-ulang tuh. Mungkin dalam satu jalan, hati-hati ini tikungan tajam, hati-hati ini belokan curam, hati-hati ini rawan kecelakaan. Artinya Ibu Pak semua, ini perlu mendapatkan yang serius tentang apa? Tentang syukur. Ternyata Kang Zen, kalau kita lihat, begitu besar bonus yang Allah berikan kepada orang yang syukur. Dan begitu besar azab yang Allah berikan pada orang yang tidak bersyukur.
Ketika kita memaknai ibu bapak semua surat Ibrahim ketika Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum, itu nggak main-main. Kerasa betul. Di dalam dunia medis juga kerasa betul, Kang. Saya pernah menuliskan betapa syukur itu bisa menjadi salah satu wasilah pertolongan Allah. Saya tuliskan di dalam bukunya itu. Ketika seseorang yang kalah secara fisik, secara medis, itu sudah ada 3 tanda kematian. Trias of death namanya itu. Seorang anak perempuan usia 4 tahun datang ke rumah sakit, datang ke IGD begitu ya. Dengan adanya kebocoran di dalam usus, sudah meracuni bakterinya itu ke seluruh darah, sudah tidak sadarkan diri, kemudian sudah ada hipotermi, sudah ada asidosis metabolik. Secara syariat memang sudah sulit untuk tertolong. Ya, kisahnya saya tulis di sana, di dalam buku 7 Keajaiban Kesembuhan. Nah, boleh saya ceritakan sedikit di sini ya. Nama anak itu adalah Assalam. Atas izin beliau dan orang tuanya ini saya sampaikan berkali-kali. Ya, anak tersebut datang ke rumah sakit, dibawa oleh ayahnya dan orang-orang penduduk tetangga-tetangganya, dibawa ke rumah sakit. Dalam keadaan tidak sadarkan diri karena sudah sakit kurang lebih 2 minggu. Ketika didiagnosis, saat itu saya ditelepon oleh dokter jaga, saya datang ke sana, diperiksa, orang sudah nggak sadar. Melihat aja karena sudah apatis. Ketika saya lakukan pemeriksaan, ternyata sudah ada tanda-tanda peritonitis. Artinya perutnya itu sudah ada infeksi yang menyeluruh. Dan saya katakan, Pak, ini kemungkinan harus dioperasi karena ada usus yang bocor. Yang Bapak katakan tadi apa? Saya kira kan suka menolak ya. Dok, bisa aja dulu kan obat. Misalkan suka gitu ya. Dok, bisa nggak kalau misalnya dengan dengan infusan, dengan obat-obatan gitu ya, nggak dioperasi. Si Bapak mau bebas aja. Ya, silakan mengapa dokter, terserah Pak dokter. Tapi Pak, ini resikonya adalah kematian ketika saat operasi. Karena tanda-tandanya ini sudah ada semua. Bapak dengan mudahnya, nggak apa-apa dok, silakan aja. Kemudian singkat cerita anak tersebut masuk ke ruang operasi dan setelah dioperasi betul ternyata ada kebocoran di usus halus di ilium terminal namanya itu, karena mungkin 2 minggu itu karena ada infeksi dari tifoid tipes. Dan sudah kuman itu nyebar ke seluruh darah. Akhirnya usus itu dipotong, kemudian juga BAB-nya sementara dipindahkan ke perut. Saya bilang, Pak, waktu itu sebelum operasi, Pak, ada kemungkinan meninggal di meja operasi. Kata bapaknya, nggak apa-apa dok, silakan saja. Ketika sampai orang itu sudah keluar dari ruangan operasi, saya sampaikan, Pak, alhamdulillah si Neng, namanya itu Neng, Assalam. Ini ternyata memang ada ususnya yang bocor, kemudian saya potong, kemudian saya pindahkan ke daerah perut gitu ya. Nggak apa-apa Pak dokter, tapi wayahna Pak, ini harus dirawat di ICU. Nggak apa-apa Pak dokter, silakan masuk ke ICU. Dirawat di ICU, kemudian dirawat ICU 2 hari itu sudah bagus, sudah bisa ngobrol, sudah Masya Allah. Dan ketika saya lakukan operasi yang saya perkirakan dulu sekitar 2-3 jam itu ya, 1 jam itu udah beres kan. Masya Allah. Ada satu aja doa mah nggak bisa. Cuma saya itu ketika anak itu dibawa ke rumah sakit, saya merasa bersyukur ada tetangga yang menolongin. Saya bersyukur ketika anak tersebut dibawa ke rumah sakit, alhamdulillah masih ada dokter yang nolongin, masih ada dokter yang menyuplai anak saya. Ketika dokter katakan harus dioperasi, alhamdulillah ya Pak dokter, saya bisa menyaksikan anak saya itu untuk bisa ditolong melalui jalan operasi. Ketika masuk misalnya dari kamar operasi harus masuk ICU, kan dokter katakan kemungkinan meninggal. Alhamdulillah masuk itu ke ruang ICU. Alhamdulillah ketika di ICU ternyata anak saya bisa sehat. Nah, bagaimana syariatnya saya bekerja? Ternyata syukur ibu bapak semua itu juga berpengaruh besar bagaimana Allah menurunkan kesembuhan yang menurut syarat itu sangat sulit. Jadi sahabat-sahabat semua, berkali-kali Allah mengingatkan kepada kita, qalilam matashkurun, berkali-kali juga Allah mengingatkan kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbika tukadziban. Ternyata
Allah menjanjikan dua hal tentang syukur itu. Satu, Allah akan menambah nikmat yang begitu besar. Dan dua, jika syukur maka Allah akan menutup azab. Gimana nggak keren coba Kang Zen? Dengan apa? Dengan syukur. Tapi sayang, qalilan ma tashkurun. Sedikit manusia yang bersyukur. Nah maka dari itulah saya tergugah gitu Kang Zen. Bagaimana kita mencari kenapa kok orang itu jarang bersyukur? Kenapa kok sulit dan kenapa sedikit ya Kang Zen? Gitu. Ya. Iya. Padahal kan tadi sudah diingatkan bagaimana kalau bersyukur Allah tambah. Itu janji Allah kan. Iya, Kalau janji kufur tentunya azab Allah juga sangat pedih. Nah kira-kira apa yang menjadi penyebab di antara kita sebagian besar itu banyak kok susah bersyukur tadi? Kolil gitu, sedikit yang bersyukurnya gitu. Baik. Sahabat-sahabat MKTV, kajian demi kajian ini saya coba lakukan Kang sejak saya kuliah dulu. Kurang lebih 7 tahun saya mempelajari tentang ini, tentang syukur ini. Di antaranya ketemulah ada yang disebut dengan repetition theory namanya itu. Jadi teori berulang. Andai kata saya diberi misalnya pertama kali diberi misalnya baju, ketika saya tidak punya baju maka saya akan gembira, ya kan? Tapi ketika saya diberinya itu tiap hari diberi, hari Senin diberi, Selasa diberi, Selasa, Kamis, kemudian terus tiap hari diberi, maka kemungkinan saya tidak akan merasakan nikmatnya diberi ketika pertama kali diberi. Kenapa? Repetition teori itu bisa membuat kebal, bisa membuat imun. Seakan-akan nikmat itu memang tidak ada. Kenapa? Karena sering diberinya itulah. Nah, makanya harus ada pengingatkan. Kenapa kita sering diberi, tapi kok kita tidak merasa diberi? Nah, itu akan kita coba nanti telusuri Kang Glenn ya. Iya, iya. Alhamdulillah. Tadi karena seringnya diberi sehingga ada sistem imun yang seolah-olah menyebutkan kebal ya. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan di segmen berikutnya ya, Dok. Iya, baik. Alhamdulillah, sahabat MKTV dimanapun Anda berada. Insya Allah kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap di acara kesayangan kita, Sapa Dokter kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan sahabat MKTV dimanapun Anda berada. Masih dalam acara kesayangan kita, Sapa Dokter. Dokter Asep, di segmen 1 tadi sudah kita bahas bagaimana sesuatu hal yang berulang itu ternyata bisa memberikan sistem imunnya bekerja. Dalam tanda kutip ya, menyampaikan, udah biasa nih. Pak Dokter tadi dikasih batik, pertama happy gitu kan. Dikasih batik berikutnya, beda ya. Nah ini kenapa nih Dok? Padahal kan setiap hari kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa banyak yang merasa hidupnya itu kurang sehingga tidak bahagia seolah-olah seperti itu Dok? Ya, baik. Ketika kita diberi setiap hari, ketika kita tiap hari menerima nikmat tersebut, maka seolah-olah nikmat itu wajar kita terima. Seolah-olah nikmat itu adalah hal yang biasa kita terima. Ketika kita diberi baju, kata Kang Zen tadi batik pertama kali ya, mungkin saya happy, bahagia begitu ya. Tapi kalau tiap hari dikasih batik sama Kang Zen, Dokter Asep ini buat hari Senin dikasih, Dokter Asep buat hari Selasa. Terus tiap hari, maka pemberian itu bukan suatu hal yang wah lagi. Tetapi dianggap satu hal yang biasa. Pertanyaannya, ketika batik itu ternyata setiap diberi itu harganya itu misalnya 5 juta. Pertama kali diberi, wah 5 juta. Tapi tahu setiap hari juga saya dikasih bahwa itu 5 juta. Tapi karena tiap hari dikasih, Senin dikasih, Selasa 5 juta, Rabu dengan 5 juta, Kamis juga 5 juta. Seakan-akan itu menjadi sesuatu hal yang biasa. Ketika kita menganggap itu suatu hal yang biasa, Ibu Bapak semua, maka akan terjadi kebal. Orang dimarahin tiap hari oleh pimpinannya. Pertama kali dimarahin mungkin shock, kaget. Kalau setiap hari dimarahin, dia sudah biasa. Orang juga sama ketika dia diberi sebuah kebaikan. Nah, sahabat-sahabat semua, dalam teori repetition tadi, ketika seseorang sering menerima apa yang sama, maka akan terjadi kebal, begitu ya. Seorang di suatu kampung misalnya ya, satu saat diberi sembako
sembakonya itu ada terigu, ada minyak, ada beras, kemudian juga ada mie instan mungkin ya, ada tambah lagi kornet dan sebagainya. Satu hari satu dus, satu keluarga. Begitu diterima pertama kali datang satu truk, wah bahagia, wah ada beras, wah ada terigu, wah ada minyak. Ternyata kata Pak Haji itu, kata Pak Haji Udin ya, pokoknya tiap hari akan saya suplai. Wah bahagianya bukan main, gak usah beli minyak. Ya. Hari Selasa dikirim lagi, bahagia. Kenapa? Ada beras lagi, ada sarden lagi, gitu, ada kornet lagi. Hari Rabu terima lagi, wah lagi. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Berhari-hari dia terima, maka udah datang belum dari Pak Haji Udin? Udah datang belum? Oh Pak Haji Udin. Dulu mah wah Pak Haji Udin. Sekarang oh dari Pak Haji Udin. Kenapa? Tiap hari dia kasih. Pertanyaannya, apakah barang itu tidak berharga? Ya sangat berharga. Pertanyaannya, apakah harga barang itu dari yang pertama sampai yang terakhir itu berkurang? Enggak, sama paketnya seperti itu. Tapi terasanya, rasa terima kasihnya itu akan jauh beda, Kang. Kenapa? Karena kita itu karena begitu sering diberi, ya seakan-akan pemberian itu menjadi biasa. Nah, sahabat-sahabat MKTV, ketika kita diberi oleh Allah sebuah nikmat yang misalnya kita coba aja hitung ya, misalnya nikmat kita udara. Nafas. Setiap napas ya, jadi setiap napas kita itu menghirup udara sekitar 750 cc, begitu ya. Setiap menit kita bernapas sekitar 16 kali per menit. Itu hal yang kalau kita baru kali bernapas, mungkin kalau kita sadar ketika bayi gitu ya, mungkin akan wah bukan main. Tapi karena saya ketika bayi kita nggak ingat ya. Jadi sejak 10 detik kita lahir ke alam dunia, maka Allah kembangkan paru-paru, Allah hirupkan napas. Saat itu kan saya tidak ingat ya, Kang Zain juga nggak ingat kan dulu kan? Nggak ingat. Sehingga nggak merasakan betul. Tapi ketika napas itu setiap menit itu 16 kali. Setiap hari kita ribuan kali napas, betul? Itu dianggapnya suatu hal yang biasa. Padahal kalau kita kaji, Kang Zain ya, satu kali napas itu 19-20% oksigen itu kita hirup. Sebagian besar nitrogen juga kita hirup. Ketika kita telusuri ibu bapak semua, oksigen yang kita hirup pada saat ini di studio ya, entah dari tumbuhan yang mana, coba klorofil yang mana Allah sampaikan oksigen, entah dari klorofil yang di depan saya. Ataukah mungkin oksigen yang saya hirup sekarang ini mungkin entah dari Gunung Tangkuban Perahu, atau dari Lembang, atau dari Cikole. Entah dari klorofil yang mana, oksigen itu datang aja lewat perjalanan, entah perjalanan lewat berapa kilometer, entah perjalanan lewat angin yang mana, arahnya kemana, nyampe ke studio. Tatkala kita telusuri lagi, ternyata oksigen itu ternyata sebagian besar, lebih dari 51% diproduksi oleh lautan. Oleh makhluk kecil yang disebut dengan fitoplankton. Entah dari laut yang mana, oksigen itu nyampe kepada diri saya. Ketika kita melakukan tracking ibu bapak semua tentang oksigen, dan ternyata oksigen yang kita hirup ini bukan suatu hal yang biasa, diproduksi oleh diproduksi mungkin oleh jutaan klorofil, dia didatangkan lewat hembusan angin yang telah dihitung oleh Allah dengan presisi sampai itu di depan hidung saya. Ketika kita tracking saja tentang oksigen, ketika kita hitung aja tentang oksigen, baru kita menyadari, ya Allah, oksigen yang setiap hari saya hirup selama ini ternyata perjalanannya begitu jauh. Dihasilkan oleh miliaran klorofil, dihasilkan oleh miliaran fitoplankton, dan engkau bawa lewat hembusan angin yang kecepatannya itu tepat. Dan engkau bawa lewat arah yang engkau tepat sehingga pas di hidung saja ketika saya napas. Ada oksigen. Sahabat-sahabat semua, nikmat yang tadinya biasa-biasa, ketika kita hirup, ketika kita anggap satu hal yang biasa, maka sebetulnya kalau kita tracking, kalau kita telusuri ya secara ilmiah, dan kalau kita lakukan perenungan di dalam hati, ternyata itu nggak biasa-biasa. Jadi ibu bapak sahabat MKTV semua, ketika kita menganggap nikmat itu adalah suatu hal yang biasa, maka syukurnya pun akan biasa-biasa. Bahkan bisa jadi nggak bersyukur ya. Qalilam ma tashkurun.
Sahabat-sahabat semua, penyebab ketidaksyukuran kita diantaranya adalah kita terbiasa diberi. Ya, ketika kita terbiasa diberi, maka dampaknya seakan-akan pemberian itu adalah hal yang biasa. Walaupun pemberian dari dulu sama kualitasnya atau mungkin lebih bagus kualitasnya, tapi karena kita merasa sering diberi dan kita diberi suatu hal yang dianggapnya biasa, jarang kita bersyukur. Ya, itu diantaranya Kang Zen. Iya, betul Pak. Pak Dokter, saya teringat waktu kecil sempat tenggelam saat itu. Dan yang teringat itu ya hanya 2. Wah, sudah ajalnya nih gitu ya. Dan yang mintanya cuma 1. Ya Allah kasih nafas gitu kan. Nah, itu bagaimana kita bersyukurnya ketika tadi yang setiap hari lupa, setiap hari kita bernafas, tapi saat diberi sedikit saja saat itu oleh Allah, kejadiannya tenggelam gitu ya di sebuah danau, dan itu ingetnya nggak minta apa-apa, padahal waktu itu ya minta sepeda sama orang tua gitu ya, minta uang jajan setiap hari. Waktu itu cuma minta, ya Allah minta nafas gitu. Nah, Sesuatu yang biasa saja pada keadaan normal. Betul. Nah, ini bagaimana untuk melatih sensitivitas kita agar tadi bisa bermuhasabah, bisa coba kita tracking dan lain sebagainya. Step by stepnya ada latihannya kah, Pak Dokter? Baik. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita tahu penyebabnya, maka kita bisa lakukan intervensi, ya, supaya syukur itu ada di dalam sesuatu yang kita anggap biasa. Oke? Kalau nggak tahu penyebabnya, kan kita sulit untuk mengintervensinya. Penyebabnya apa? Penyebab pertama adalah kita biasa diberi, sehingga menganggap itu adalah suatu hal yang biasa. Biasa-biasa saja. Nah, bagaimana caranya agar kita sadar, ada awareness bahwa kita itu diberi sesuatu yang tidak biasa. Sahabat-sahabat semua, ada 2 hal yang penting di sini. Yang pertama adalah isi data di otak kita. Agi mengatakan kepada kita berkali-kali, pupuk iman itu adalah ilmu. Tatkala kita tahu tentang ilmu oksigen diproduksi, tatkala kita belajar bagaimana oksigen itu disebarkan, tatkala kita tahu bahwa oksigen itu butuh waktu, butuh jarak untuk mencapai paru-paru kita, tatkala kita tahu oksigen itu mempunyai kemaknaan yang tinggi terhadap diri kita, ilmu diisi. Kemudian yang kedua adalah perenungan. Ya Allah, Engkau ternyata ciptakan oksigen itu berapa banyak di alam jagat raya ini. Engkau ciptakan oksigen ternyata jauh yang saya hirup, entah dari hutan yang mana, nyampe kepada saya. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah beri ilmunya bahwa oksigen itu diproduksi oleh miliaran klorofil. Dan sampai saya hirup sekarang ini 6 liter dalam 1 menit saya hirup. Engkau sediakan. Ada unsur data di dalam otak, ada perenungan di dalam hati, sehingga kita tahu persis keberhargaan oksigen itu berapa, sehingga kita tahu persis bagaimana Allah memberikan itu bukan suatu hal yang mudah. Dan suatu hal yang mudah, di sanalah vitamin syukur itu bukan biasa-biasa, tapi vitamin syukur dosisnya udah tinggi, Kang. Baik, Masya Allah. Ini vitamin S lagi-lagi ya, Dok. Kita bahas. Dan ini dosisnya harus dinaikkan ya? Harus tinggi dosisnya, Kang. Baik. Makin kenceng dosisnya, kan janji Allahnya makin hebat. Allah akan memberikan nikmat tuh yang luar biasa. Dan Allah akan menutup dari azab, kan keren banget tuh. Baik. Makanya kita naikkan dosis vitamin S. Vitamin S ya. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan lagi ya, Dok ya, di segmen berikutnya ya, insya Allah. Baik, Alhamdulillah. Sahabat NPTV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita mendapatkan kembali ilmu nih dari guru-guru kita, dari Pak Dr. Asep, Pak Dr. Ahir tadi disebutkan bahwasanya kita mulai install di otak kita isi dengan ilmu yang pertama, dan berikutnya juga jangan lupa kita bertafakur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah, Sapa Dokter akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap dengan kita, Sapa Dokter.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami haturkan jazakumullah khairan bagi sahabat MKTV yang masih setia bersama dengan acara kesayangan kita, Sapa Dokter. Kita kembali bersama dengan Dokter Akhir. Pak Dokter, kalau misalkan tadi sempat disebutkan kita seringkali merasa tidak diberi, sehingga karena tadi pemberiannya berulang-ulang, jadi merasa tidak diberi lagi gitu ya. Jadi rasa syukurnya itu berkurang. Ada hal lainkah yang memang menjadi penyebabnya kita menjadi orang-orang yang bagian dari yang tadi, yang qalil untuk bersyukur gitu? Baik, sahabat-sahabat MKTV, ketika kita mengetahui penyebab kenapa kita jarang bersyukur, maka kita akan lebih mudah untuk mengintervensi sehingga syukur itu nanti ada. Bahkan syukur itu mungkin nanti dosisnya itu kita naikkan. Nah, penyebab tadi yang telah kita bahas adalah kita sering diberi, terus-terusan diberi, sehingga lupa bahwa itu adalah sebuah pemberian. Nah, penyebab kedua sahabat-sahabat semua, justru sebaliknya, kita tidak merasa diberi. Kenapa tidak merasa diberi? Ada orang yang tidak merasa diberi nggak akan menuhunkan, nggak akan nganuhunkannya. Orang tidak merasa diberi, dia nggak akan berterima kasih, walaupun pemberian itu nyata. Coba, sahabat-sahabat semua, ketika kita menikmati mata, mata itu bisa melihat warna, mata itu bisa melihat bentuk, dan mata itu bisa melihat kita jalan. Mata itu bisa kita manfaat untuk membaca sumber ilmu dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah kita sudah merasa diberi bahwa kita punya mata? Ketika kita mencium begitu ya, aroma, membedakan antara parfum dan masakan, antara ikan asin dan minyak wangi gitu ya, antara kaos kaki dan apa? Dan kaos tangan begitu ya. Ketika kita diberikan penciuman, apakah kita merasa bahwa kita itu diberi? Kalau tidak merasa kita diberi mata, diberi penglihatan, kalau kita tidak merasa diberi penciuman, diberi hidung, kita nggak akan tuh terima kasih. Padahal begitu berharganya itu mata, begitu rumitnya itu proses penglihatan, Ibu Bapak semua. Bagaimana cahaya itu masuk, kemudian cahaya itu diterima di mana? Di kornea. Setelah masuk kornea, maka cahaya itu akan diteruskan kemana? Ke namanya itu pupil. Di pupil itu akan disaring. Bagaimana cahaya yang berlebihan, pupil itu akan mengecil. Di mana cahaya yang kurang, pupil itu akan melebar. Kemudian dari pupil masuk ke lensa mata. Di lensa mata itu, bayangan itu kurang fokus, sehingga ada ya akomodasi untuk mencembung, kemudian untuk mencekung, sampai cahaya itu jatuh di retina, di sensasi. Tepat di retina. Dari retina ternyata dirubah menjadi sinyal listrik tuh. Masuk ke nervus, ke saraf nervus optikus. Masuk ke dalam otak. Oh, ini ternyata warna merah. Tidak sederhana untuk mengatakan, oh ini warna merah. Oh, ini adalah bola. Tidak sederhana, Ibu Bapak semua. Pertanyaannya, apakah kita merasa kita diberi mata? Padahal mata itu ternyata rumitnya bukan main untuk mensasi sebuah warna, sebuah bentuk. Padahal keberhargaan mata Ibu Bapak semua itu nggak akan tergantikan dengan rekening, dengan nominal apapun. Mau gitu misalnya matanya 2 diganti dengan 2 miliar, nggak akan ada yang mau. Mau pendengarannya misalnya dinolkan dua-duanya begitu ya, ditambah dengan misalnya emas 74 kg, ya ditambah lagi dengan rekening misalnya sekian ratus miliar, mau? Nggak akan ada yang mau. Karena kita tidak merasa diberi, maka kita tidak bersyukur. Demikian juga Ibu Bapak, sahabat-sahabat semua, tatkala kita melihat begitu ya, bagaimana yang ada di dalam tubuh kita ini Allah pelihara dengan sebaik-baiknya pemeliharaan. Allah kasih makan tuh triliunan sel yang ada dalam tubuh, kurang lebih ada 37 triliun sel di dalam tubuh kita ini. Allah berikan nutrisi ke semua sel lewat apa? Lewat jalan. Luka-liku bercabang-cabang yang disebut dengan pembuluh darah. Saking panjangnya pembuluh darah, Ibu Bapak, kalau disatukan kurang lebih itu 138.000 kilometer. Kurang lebih sepertiga jarak antara bumi dan bulan. Pembuluh darah kita itu. Kemudian dikasih makan tuh setiap selnya.
Apakah kita merasa diberi? Perasaan biasa-biasa aja. Kita merasakan bahwa tangan kita hidup. Nggak mati, nggak jadi hitam. Kenapa? Kebagian oksigen terus. Siapa yang ngirim? Jantung pompa lewat pembuluh darah. Apakah kita merasa itu diberi? Kemudian juga ketika sel darah itu nyampe ke dalam sel-sel yang ada di dalam tubuh mengirimkan oksigennya, kemudian CO2-nya itu diambil, masuk lagi ke dalam jantung, dikeluarkan. Apakah kita merasa diberi? Kemudian sampah-sampah di dalam sel 37 triliun sel itu ya, diambil oleh siapa? Oleh darah. Kotoran-kotoran, kemudian racun-racun, urium, dibawa kemana? Dibawa ke ginjal tuh. Di ginjal dibersihkan, disaring lagi, jadilah air kencing. Tiap pagi kita kencing. Apakah kita merasa diberi? Ada mesin cuci di tubuh kita. Apakah kita merasa diberi? Ketika kita tidak merasa itu diberi, Ibu Bapak semua, apakah kita akan mengucapkan terima kasih? Enggak ya. Jadi sahabat-sahabat semua, yang kedua adalah kita itu tidak merasa diberi. Kalau yang pertama tadi kita biasa diberi terus. Yang kedua adalah kita tidak merasa adanya pemberian. Seberharga apapun kita diberi otak. Bagaimana kita bisa jalan, bisa seimbang. Bagaimana kita bisa mensensasi, oh Bapak Anu rumahnya di Anu ya. Oh saudaranya ini, bibinya ini ya. Oh yang kemarin ketemu. Memori itu dalam sepersekian detik kumpul. Apakah kita merasa bahwa pemikiran itu adalah diberi oleh Allah? Apakah kita tahu pemikiran itu adalah suatu hal yang sederhana? Enggak. Jadi sahabat-sahabat MKTP semua, penyebab yang kedua manusia itu jarang musuh karena merasa tidak diberi. Tidak merasakan adanya pemberian. Padahal pemberian itu bertubi-tubi. Padahal pemberian itu Allah sampaikan kepada kita bukan sekali dua kali. Bahkan pemberian itu Ibu Bapak semua kalau tahu lebih banyak yang Allah berikan daripada apa yang kita minta demi Allah. Coba kita renungkan, apakah kita minta tadi malam berapa liter oksigen pesan kepada Allah COD gitu ya? Enggak. Tapi Allah tahu kebutuhan oksigen itu dengan presisi. Allah kirim tuh. Pertanyaannya, apakah kita tahu kebutuhan natrium, kalium, kadar klor, kemudian magnesium untuk pencernaan, kemudian kalsium untuk tulang agar tulang itu terpelihara? Berapa pesanan tadi malam Ibu Bapak semua? Pesan kalsium untuk tulang belakang, pesan kalsium untuk tulang femur. Berapa? Pesan kalsium agar saraf-saraf itu bisa berkontraksi otot itu. Berapa pesan tadi malam? Nggak ada yang pesan. Dan kalau pesan pun nggak tahu jumlahnya berapa. Dan kalaupun tahu juga, dapatnya di mana ya? Allah itu memberi jauh-jauh lebih banyak dari yang kita minta. Allah memberi kepada kita jauh apa yang kita tahu tentang apa yang kita butuhkan. Masya Allah. Bahkan kita tidak minta pun Allah sudah beri. Tidak minta pun Allah. Saking sayangnya kepada kita. Kita mau syukur, mau enggak dikasih tetap oleh Allah. Coba. Saking sayangnya Allah kepada kita, sahabat-sahabat semua. Jadi bersyukur. Mudah-mudahan nanti kita bahas ya. Ya baik. Bagaimana caranya agar kita rasa gitu ya. Betul, Masya Allah. Ini kan juga karena Maha Rahman dan Rahimnya Allah, jadi Allah berikan banyak sekali kasih sayangnya untuk kita semua. Nah terkait tentang juga tadi sempat kita bahas tentang teori repetition gitu ya. Dalam istilah psikologi juga kita mengenal ada hedonic adaptation gitu kan. Itu kenikmatan-kenikmatan yang kita dapati itu jadi kadarnya jadi berkurang sehingga kita jadi kurang mudah bersyukur. Bagaimana itu Dokter Maman? Ya. Jadi ketika kita diberi nikmat misalnya 1 liter minyak begitu ya, maka ketika kita dikasih 1 liter minyak lagi biasa. Ya, kita menginginkan nikmat minyak 3 liter berikutnya dan terus itu akan meningkat. Itu memang sebuah fenomena yang ada dalam diri manusia. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau kita telusuri memang pantas saja Allah mengatakan kepada kita qalilam ma tashkurun. Sedikit manusia yang bersyukur. Sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara teori, bagaimana kita menelusuri apa-apa saja penyebabnya, maka akan
banyak kita dapatkan. Termasuk mungkin nanti ya di episode 1, 2, 3, 4 ini kita akan telusuri itu. Sebetulnya saya sudah mengumpulkan itu ada 12 Kang. Ada 12 alasan yang secara ilmiah itu ada, serta teorinya juga tidak ada, kita kumpulkan. Nah mungkin pada segmen kali ini, pada episode-episode kita hanya membahas 6. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi penggugah bagi kita semua ya. Baik, Masya Allah. 6 juga kalau kita praktekkan itu menjadi satu bahan muhasabah yang begitu luar biasa ya Pak Dokternya. Nah di akhir segmen 3 ini Pak Dokter, mungkin ada tips bagaimana cara kita untuk menjaga senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sahabat-sahabat semua, yang paling utama adalah ketika kita hidup, nggak mungkin kita itu tanpa adanya intervensi dari yang menguasai diri kita. Bahkan intervensi yang menguasai terhadap diri kita itu melebihi apa yang kita tahu dari diri kita. Sahabat-sahabat semua, ketika kita bagaimana menangani atau melaksanakan intervensi terhadap dua hal yang tadi, maka tidak terlepas itu juga dari pertolongan Allah. Oleh sebab itu, yang pertama kali dilakukan adalah bagaimana kita meminta pertolongan kepada Allah agar kita itu jadikan sebagai abdan syakuro. Bagaimana dalam menurut kita ritual Rasulullah begitu ya, sampai ketika sholat malam kakinya bengkak-bengkak begitu ya. Bagaimana Rasulullah SAW ibadahnya itu begitu kuat padahal sudah dijamin itu masuk surga, kita dijamin enggak. Dosa makin banyak, ibadah makin kurang. Ya, ritual yang kita lakukan Baik. seadanya. Baik, Masya Allah. Ini luar biasa pengingat yang itu luar biasa Pak Dokter. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya agar kita menjadi termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Ya, Pak Dokter. kita latihan ya. Baik, nanti latihannya. Baik, alhamdulillah sahabat MKTV dimanapun Anda berada, kita jeda iklan terlebih dahulu. Insya Allah kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Sapa Dokter. Alhamdulillahirrabbilalamin, jazakumullah khairan sahabat MKTV dimanapun Anda berada, masih dalam acara kesayangan kita Sapa Dokter, persembahan dari MKTV. Tanpa terasa diskusi kita ternyata sudah sampai di segmen 4, di segmen terakhir episode pada kesempatan kali ini. Kita langsung saja ke Pak Dokter akhir. Pak Dokter, kan kalau dari diskusi yang tadi segmen 1, 2, dan 3, ini kalau boleh disimpulkan berarti sebetulnya akar masalahnya ada bagaimana dari cara pandang manusia untuk bersikap, mensyukuri apa yang Allah berikan. Nah ini bagaimana cara kita mengubah pola pikir kita nih? Ya, baik. Yang pertama, sekali lagi kita mesti paham akan peringatan Allah. Berapa urgensinya kita untuk bersyukur. Berkali-kali Allah mengingatkan, qalilan ma tashkurun, berkali-kali Allah mengingatkan bahwa sedikit manusia yang bersyukur. Dan Allah berulang-ulang, nikmat mana Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Dan ketika kita lihat tadi, betapa salah satu cita-cita dari baginda Rasulullah SAW adalah menjadi abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur. Nah, ketika kita menyadari bahwa urgensi bersyukur itu luar biasa dan Allah ingatkan berkali-kali, dan kita ingat lagi bagaimana cita-cita Rasulullah sebagai abdan syakuro. Dan kita ingat janji Allah, betapa Allah akan melimpahkan nikmat yang luar biasa ketika kita bersyukur. Dan kita akan ditutup azab yang sangat pedih ketika kita bersyukur. Maka dengan dua penyebab syukur tadi, kita coba yuk intervensi. Kita coba yuk bagaimana kita mengurangi bahwa kita merasa tidak diberi, bahwa kita merasa diberi itu karena tiap hari merasa biasa-biasa saja. Nah, sahabat-sahabat semua, dari dua penyebab tadi ada beberapa penelitian. Ini yang pernah dilakukan. Ada lebih dari 8 jurnal yang saya baca.
Ternyata ada, Kang. Yang bisa mengingatkan, yang bisa menggugah diri kita itu, betapa pemberian itu pertama ada ya. Kan kita baru merasa diberi itu kalau pemberian itu ada ya, nyadar kita diberi. Yang kedua, betapa pemberian itu sangat berharga bagi diri kita. Dan yang ketiga, betapa kehilangan dari nikmat itu kita menderita. Jadi ada 3, Kang. Ya, yang pertama bahwa nikmat itu ada, yang kedua bahwa nikmat itu ya bagi kita suatu hal yang luar biasa, dan kehilangannya kita sangat menderita. Ternyata itu bisa dilatihkan, Kang. Caranya simpel. Ya. Tadi di segmen 3 sempat kita bahas. Nanti Dr. Asep juga punya janji bahwasanya mau ada latihan. Nah, ini mungkin latihan yang sederhana, bisa kita praktekkan dimanapun, tapi juga bisa mengasah rasa sensitivitas kita agar senantiasa bersyukur. Begitu ya Pak? Terakhir ya? Ya. Jadi sahabat-sahabat semua, sebagai bekal latihan itu ada 2 hal tadi ya. Yang pertama, kita isi otak kita dengan ilmu. Yang kedua, kita melakukan perenungan. Karena kalau salah satunya saja, syukurnya itu dosisnya nggak tinggi, kan. Biasa-biasa saja. Jadi 1 dengan ilmu, kedua dengan perenungan. Ilmu apa? Ibu bapak mah nggak terselah. Mau ilmu apa aja dulu. Pertama, Dok, saya pengen ilmu pendengaran. Kita coba telusuri. Siap. Begitu bunyi itu datang dari sebuah, misalnya ya, dari sebuah benda, preng, piring jatuh begitu ya. Kita belajar ilmunya dulu nih, kita belum merenung nih. Preng, benda jatuh. Menurut ilmu fisika, maka bunyi itu akan merambat lewat udara. Oke? Lewat udara, kemudian dia akan masuk, diperkuat oleh pina auricula. Atau pina auricula apa namanya itu? Daun hidung, daun telinga, apa namanya itu? Ya, pina auricula. Ketika masuk ke pina auricula, maka getaran-getaran gelombang itu akan nempel di mana, di gendang telinga, akan menggetarkan, dan di sana akan ditransmisikan kemana coba? Ditransmisikan ke tulang. Ada tulang pendengaran, malleus incus stapes di sana. Ditransmisikan tuh getaran-getaran tadi. Setelah ditransmisikan lewat gelombang-gelombang tadi, kemudian akan masuk ke sebuah alat yang disebut dengan koklea. Di mana di dalam koklea itu, ibu bapak semua, ada banyak sekali bulu-bulu halus, bulu-bulu ketar namanya itu. Silia kalau bahasa medisnya. Dan silia itu ibu bapak semua hanya bergetar dengan frekuensi yang sama ketika dia mendapat rangsang. Kalau ada frekuensi 2000 Hz, maka silia yang bagian 2000 Hz yang bergetar, yang lainnya enggak. Ada 1990 Hz misalnya ya, maka yang lainnya itu enggak bergetar, cuma dia yang bergetar. Dan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi batasan antara 2000 sampai 20.000 Hz. Jadi ketika gelombang misalnya 3000 Hz begitu ya, maka akan ada silia yang bergetar. Ketika bergetar itu ritmis ibu bapak semua, maka akan dirubah menjadi sistem saraf. Akan menjadi impuls listrik lewat apa? Lewat nervus auditorius. Ketika nervus auditorius itu ditransmisikan kemana? Ke otak. Di sanalah disebar, spreading. Ada otak bagian memori, ada otak bagian panca indera, ada otak bagian gerak, ada otak bagian mikir, ada otak bagian-bagian lainnya yang nggak disebar itu ke otak-otak. Karena otak-otak menjauh gitu. Begitu informasi itu nyampe, preng, piring jatuh. Memori langsung, oh ini bunyi piring, bukan bunyi kucing. Ya. Oh ini piring, berarti piringnya dalam keadaan jatuh, bukan piring ketika dilap. Klek, kan beda. Oh ini berarti piringnya itu pecah. Prak. Kayak gitu. Kenapa? Ada memori di otak, piring pecah itu bunyi seperti itu. Kemudian ada lagi tanda yang masuk ke dalam otak. Oh bahaya, kita akan bergerak menghindari. Dalam sekian second itu ya. Serumit itu ya. Ya, terjadi perubahan yang luar biasa. Kenapa? Karena ada proses piring jatuh, kemudian kita sensasi. Mengatakan, oh ini piring jatuh, oh ini bahaya. Oh ini ternyata piring jatuh ini mungkin sebabnya itu macam-macam. Bisa kucing, bisa si bibi, bisa segala macam. Coba dengan ilmu
kita bisa menelusuri betapa pendengaran itu sebuah hal yang rumit. Tatkala itu rumit, ibu bapak semua, berarti bukan suatu hal yang biasa. Tatkala itu bukan suatu hal yang biasa, harusnya kita bisa melakukan appreciate. Ya Allah, begitu rumit pendengaran itu. Begitu dahsyat pendengaran itu. Dan ternyata engkau batasi itu antara 2.000 sampai 20.000 Hz. Saya tidak mendengar bagaimana suara kelelawar lagi gibah. Saya nggak dengar bagaimana suara lumba-lumba lagi bercumbu. Mungkinnya saya nggak mendengar suara-suara orang yang lagi nelpon lewat gelombang-gelombang handphone. Saya nggak mendengar lewat gelombang-gelombang radio. Engkau batasi, terima kasih. Dari mana? Dari ilmu. Setelah itu ibu bapak semua, baru kita melakukan perenungan. Ya Allah, engkau berikan pendengaran kepada saya. Engkau berikan nikmat yang kalau saja nikmat itu enggak saya peroleh, saya enggak akan tahu bahwa itu ada piring yang pecah. Mungkin kalau saya jalan, saya akan kena pecahan dan saya akan berdarah. Kalau saya tidak pernah tahu bahwa itu piring pecah, mungkin saya itu tidak akan melakukan misalnya gitu ya, aturan-aturan terhadap pembantu misalnya dan sebagainya. Ya Allah, terima kasih. Ternyata frekuensi yang engkau berikan demikian presisi. Nggak ketukar suara piring pecah dan suara istri. Bukan salah ya. Aduh maaf ibu-ibu punten. Nanti istri saya marah. Nggak ketukar antara piring pecahnya dengan suara kucing. Nggak ketukar tuh memorinya. Ada perenungan di sana. Nah, sahabat-sahabat semua. Sebagai oleh-oleh nih ya. Siap. Kita akan coba bagaimana mengintervensi. Kita tidak merasa diberi dan pemberian itu biasa-biasa saja. Ya, kita berlatih ya. Siap. Kang Zain ya. Baik. Saya sini, boleh dong. Latihan pertama nih. Coba. Ibu bayangkan, bapak bayangkan di rumah. Sekarang tutup mata kita masing-masing. Sama-sama kita tutup ya. Oke. Bayangkan. Kita sekarang sedang berbaring di tempat tidur. Mata kita tutup. Bayangkan kita tidak melihat. Mata kita ditutup. Kemudian kita bangkit tuh, bangun tidur itu. Kita mau ke kamar mandi. Kemana arah yang akan dituju? Boleh misalnya ke arah kanan. Silakan ibu bayangkan. Pegang di mana handle pintu. Oke? Kebayang bu handle pintu di mana? Oke, saya bayangkan juga ya. Kemudian buka handle pintu itu. Sekali lagi, ibu tidak melihat, bapak tidak melihat. Sekarang cari sikat gigi. Sekarang cari pasta gigi ibu. Sekarang ibu buka keran gimana caranya. Sekarang ibu ambil itu air gimana caranya. Tidak melihat. Kemudian ibu gosok gigi. Oke, sekarang kumur-kumur lagi. Gimana cara kumur-kumur? Di mana buka kerannya? Sekarang ibu coba. Bagaimana misalnya mau membersihkan. Membersihkan hidung, membersihkan telinga. Ibu berwudu, cari keran. Kanan, kiri, depan, belakang, atas. Nyalakan keran. Itu hati-hati ada ember. Hati-hati di sana ada licin, dan lain sebagainya. Kebayang bu? Baik, kita buka mata kita masing-masing. Ngebayangkan begitu singkat, belum 1 menit kita membayangkan ibu bapak semua. Sulit rasanya. Bahwa kita ternyata oleh Allah diberi mata. Bahwa ternyata Allah memberikan nikmat mata itu berulang-ulang bisa melihat. Kita anggap satu hal yang biasa. Ibu coba nanti bapak latihan ya, bangun tidur. Yang kedua Kang Zain. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita bisa mereduksi 2 hal tadi adalah dengan kita melakukan sebuah perjalanan. Simpelnya memang begitu ya. Kita tadabur. Tadaburnya kemana ibu? Ke rumah sakit. Boleh ke rumah sakit? Ya bolehlah. Kita lihat. Sementara saya ini diberi kaki, lihat orang yang dioperasi kakinya patah. Bagaimana dia bisa berjalan, bagaimana bisa naik motor. Jangankan naik motor, untuk menggerakkan ngangkat kakinya aja bukan main. Lihat anak atau lihat anak misalnya yang sedang diinfus. Anak kita mungkin sedang berlari-lari. Dia nggak bisa berlari karena sedang diinfus. Lihat orang yang stroke, angkat kaki aja susah. Bagaimana dia bisa berjalan? Ada 2 unsur di sana ibu bapak semua. Doakan yang sakitnya. Yang kedua adalah muhasabah. Sudahkah kita bersyukur atas nikmat yang dianggap biasa bisa jalan. Padahal itu bisa jadi harapan terbesar yang bertahun-tahun lantunkan doa. Orang-orang yang stroke bertahun-tahun dia berbaring gak bisa menggerakkan kaki sekalipun. Baik.
ini saya jadi ikut menghela nafas nih Pak Dokter ya dengan simulasi yang dilaksanakan. Mudah-mudahan dua hal PR tadi bisa menjadi simpulan dari perjumpaan kita pada kesempatan kali ini ya Pak Dokter. Mudah-mudahan. Terima kasih sekali ilmunya Pak Dokter. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan selalu Pak Dokter dan senantiasa bisa terus istiqomah berbagi untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MPTV dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan PR-nya tadi ya, satu simulasinya bisa kita laksanakan dimanapun, bagian yang sudah ada di rumah bisa melaksanakan simulasinya, dan juga bisa berkunjung ke tempat-tempat yang buat kita bisa bertafakur sebagai bahan muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Saya Zaini Muslim bersama Dr. Asep undur diri. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.